kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jilid tangkap. Padamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumah. Kita doakan rezeki Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jekor Pak Jokowi. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Kita sudah memperhatikan keadaan, situasi hiruk pikuk yang terjadi di negeri kita tercinta Indonesia. Baru-baru tadi tanggal 10 November tahun 2020, di mana Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab datang dari Arab Saudi dan disambut oleh ribuan jamaahnya, di mana di dalam penyambutan akan kedatangan Imam Besar FPI tersebut meninggalkan berbagai permasalahan, di antaranya ketika penyambutan Imam Besar FPI tersebut, beberapa properti Bandara Soekarno-Hatta rusak, dan begitu juga beberapa penerbangan, bahkan hampir semua penerbangan pada hari itu tertunda. Bahkan jalan-jalan dipenuhi oleh jamaah yang menyambut Habib Rizik Syihab ini. Bahkan kru dari pesawat sampai berjalan kaki menuju Bandara Soekarno-Hatta dikarenakan banyaknya orang-orang berkerumun dalam rangka menyambut imam besar mereka, Imam Besar Front Pembela Islam. Saudara-saudaraku sekalian, yang sangat menarik di sini adalah dia sudah berkoar-koar 7 kali ingin pulang, dan yang ke-7 kali inilah terkabul bahwa dia pulang ke Indonesia. Bahkan menurut berita yang valid, dia bisa pulang dikarenakan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dan dia juga berkoar-koar ingin melakukan revolusi akhlak di Indonesia ini. Untuk itu kita ingin memberitahukan pengertian dari sebuah revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Pengertian akhlak adalah secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, dan tabiat. Saya hari ini tertarik untuk membawakan tema atau mengangkat konten antara revolusi akhlak dan rehabilitasi akhlak. Sebagaimana sudah kita tahu bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dan akhlak itu adalah jamak dari khuluq, artinya perangai, tabiat, dan tingkah laku. Revolusi secara sederhana pengertiannya adalah ingin merubah atau perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Habib Rizik beserta para pengikutnya yang sudah kita kenal
rekam jejaknya ingin melakukan revolusi akhlak. Berarti maaf-maaf, secara tidak langsung yang ingin direvolusinya masyarakat atau siapanya atau golongan mananya, dan akhlak yang model bagaimanakah yang ingin dirubah oleh Habib Rizik ini yang didaulat sebagai imam besar FPI dan kelompok 212 dan yang seafiliasi dengan mereka. Baru dia datang di tengah-tengah COVID-19 yang seharusnya seorang yang baru datang bepergian dari luar negeri, dia harus dikarantina mandiri 14 hari, tidak boleh berada di kerumunan. Tetapi baru saja datang dia sudah melakukan beberapa pertemuan. Di antaranya yang sangat heboh adalah pertemuan tablik akbar memperingati Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di markas FPI, di mana dihadiri oleh ribuan orang berkerumun dalam suasana wabah COVID-19. Dan dia menteriakkan revolusi akhlak, merubah masyarakat, cara pandang, tabiat. Tetapi di dalam isi peringatan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat viral di media sosial, bahwa sedikit pun dia tidak menjadikan mimbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meneladani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan isi ceramahnya diisi dengan unsur-unsur politis, dan bahkan di dalamnya ujaran-ujaran kebencian dan ada kata-kata kotor seperti lonte. Memang sebelumnya Mahir At-Tulaibi sebagai salah satu pengagum bahkan pengikut dari Habib Rizik Syihab ini telah membuat satu konten di mana dia memprotes seorang artis yang mengatakan bahwa Habib itu tukang obat. Tulaibi ini alias Sony ini mengatakan pada konten tersebut bahwa Nikita Mirzani harus meminta maaf di hadapan publik karena sudah mengata-ngatai dan menghina Habib atau para habaib. Kalau dalam 1 kali 24 jam Nikita Mirzani tidak meminta maaf di hadapan publik, maka dia siap untuk mengerahkan 800 laskar untuk mengepung rumah Nikita Mirzani. Bahkan dengan seenaknya Mahir At-Tulaibi alias Sony ini berkata, "Wahai babi betina, lonte, penjual selangkangan." Dan kata-kata Sony ini terbawa-bawa ketika Habib Rizik berceramah di markas FPI. Kata-kata lonte itu juga terlempar dari mulut Habib Rizik. Bahkan pada akhir pertemuan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu Habib minta waktu 1 menit berdoa, yang isi doanya, "Ya Allah, panjangkan umur Habib Rizik dan pendekkan umur Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri." Dari sini kita akan melihat bahwa yang dimaksud dengan revolusi akhlak itu bagaimana sih? Apakah orang yang berakhlak itu orang yang tidak mengikuti aturan di mana kita berada dalam satu wabah COVID-19 yang seharusnya kita tidak boleh berkerumun di tengah-tengah orang banyak demi memutus mata rantai tertularnya wabah COVID-19 ini? Apakah orang yang dinamakan berakhlak itu, berakhlak mulia itu adalah orang yang melanggar aturan? Atau apakah yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang dimaksud oleh kelompok ini adalah orang-orang yang seenaknya mengeluarkan kata-kata yang tak patut untuk dilontarkan bagi seorang agamawan, bagi seorang yang mengklaim dirinya sebagai pengayom umat, bagi orang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin revolusi akhlak? Maka jika kita ingin melakukan apapun yang berhubungan untuk merubah sosial tatanan kehidupan masyarakat dari kebejatan menuju satu kebaikan,
dahululah dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Bahkan Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana mungkin bisa untuk melakukan sebuah perubahan, apalagi membawa akhlak mulia, meneladani Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dalam sebuah majelis maulid yang berbicara tentang keagungan Sayyidul Wujud, di sana terlempar sebuah kata-kata yang sangat kontradiktif dari sifat-sifat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memanifestasikan sifat-sifat Tuhan, sangat jauh sekali. Maka menurut saya, orang yang keluar untuk melakukan revolusi akhlak ini sebaiknya untuk merehabilitasi perilakunya, akhlaknya, sifatnya, kata-katanya, apa-apa narasi yang keluar dari mulutnya itu harus menyejukkan masyarakat. Tidak mungkin seorang yang ingin mengajak orang lain, masyarakat, bahkan satu negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berakhlak, tetapi dimulai dengan membuat sebuah masalah, membuat sebuah narasi yang tak patut untuk dikatakan, apalagi di dalam majelis peringatan Maulid Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin merubah dunia, jika ingin merubah negara, jika ingin merubah masyarakat, hal yang terpenting dari semua itu, rubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu, keluarga kita, baru kita bisa untuk menjadi teladan bagi umat. Siapa yang harus kita teladani? Yaitu Rasulullah. Oleh karenanya, kita berharap pemerintah jangan sampai membiarkan seakan-akan orang seperti ini kebal hukum. Pemerintah harus bertindak secara tegas. Jika siapapun dia yang melanggar aturan, itu harus diproses sebagai pembelajaran bagi masyarakat, sehingga rakyat yang ada yang berjumlah 290 juta penduduk Indonesia ini seakan-akan bisa dikalahkan hanya segelintir orang. Hanya sekian persen dari orang-orang yang ganas berbicara, mengeluarkan narasi memecah belah umat. Oleh karenanya, kita harus cerdas di dalam menyikapi segala sesuatu. Siapapun yang mengatakan tentang sesuatu dan kita ingin mengikutinya, nalarlah dulu. Pergunakan nalar kita, pergunakan akal sehat kita, agar kita tidak terjebak dengan sebuah kebodohan. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.